Bagi saya, doa itu bukan perkara minta-minta. Kadangkala kita itu kalau baca Injil hari ini, ditambah lagi nanti mungkin mendengar Matius bab 6, mintalah maka engkau akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan, gedorlah terus gitu ya. Kita akan masuk pada doa sebagai kesempatan buat minta-minta sama Tuhan. Tapi buat saya, doa pertama-tama itu adalah menjalin relasi cinta dengan Tuhan. Ya. Berdoalah seperti orang jatuh cinta. Ya. Kalau Anda misalnya, ini banyak anak remaja di sini ya. Kalau lagi baru mulai pacaran misalnya, sudah sibuk minta ini minta itu sama pacarnya, saya yakin lama-lama pacarnya itu juga kesel. Ini cewek matre amat sih. Pacaran kok isinya minta, kesel lama-lama. Ya. Cinta itu bukan perkara minta, tapi cinta itu adalah perkara kita bersama orang yang kita cintai. Maka demikian juga doa sebetulnya. Kualitas doa Anda bukan dari berapa banyak doa permohonan yang kita minta, tapi sebetulnya seberapa dalam Anda menikmati kebersamaan dengan Tuhan itu, menjalin relasi cinta. Kalau orang sudah saling mencintai, sebetulnya soal perkara-perkara yang lain itu akan datang dengan sendirinya. Ya. Kalau orang sudah sungguh mencintai, misalnya begini, kalau saya misalnya belum terlalu dekat relasinya dengan ibu yang di depan ini, ya, belum kenal, belum dekat. Namanya pun misalnya saya belum tahu gitu. Tiba-tiba habis misa ini, saya bilang sama ibu, Bu, pinjem duit dong 20 juta. Ibu saya sakit. Nah, mungkin ibu ini berkata, dan nih Romoyus, belum kenal kok tiba-tiba mau ngutang 20 juta. Ya. Ini Romo macam apa? Di dalam hati mungkin berkata begitu. Ya. Tenang Bu, ibu saya sehat, jadi saya nggak akan ngutang 20 juta. Ini cuma kisah ilustrasi ya. Mungkin lalu si pemberi yang saya minta akan maju mundur untuk ngasih. Karena apa? Belum ada relasi yang dekat. Beda kalau saya udah deket sama Romo Nofrin misalnya. Ya. Sudah, pokoknya udah makan bareng, pergi jalan-jalan, pokoknya macam-macam lah, udah akrab. Romo Nofrin cukup ngelihat wajah saya lagi kucel gitu ya. Romo Yus, mukanya kok jelek amat sih pagi ini. Ya memang sehari-hari juga jelek, saya bilang. Enggak, pagi ini lebih jelek, kata Romo Nofrin. Ibu saya sakit, saya bilang begitu. Ya. Saya nggak ngomong soal 20 juta. Tapi tiba-tiba Romo Nofrin ngeluarin M-Banking ya. Udah Romo Yus, ini 20 juta aku transfer ya buat bantu ibu. Gitu. Nggak diminta, tetapi lalu datanglah apa yang saya butuhkan. Karena apa? Kedekatan relasi. Maka sebetulnya dalam doa yang paling pertama harus Anda jalin itu adalah kedekatan relasinya dengan Tuhan. Jangan perkara minta. Ya. Maka ini poin pertama yang ingin saya tegaskan, bahwa oke, seperti si janda yang menggedor hakim itu ya. Atau seorang sahabat yang menggedor pintu rumah sahabatnya yang lagi tidur minta roti. Kan sama intinya, gedor. Boleh terus berdoa, tapi harus punya dasarnya, yaitu relasi dengan Tuhan. Lalu yang kedua, bacaan pertama hari ini menarik juga untuk disoroti. Musa dan Harun angkat tongkat, doa. Yang bertempur siapa di bawah? Yosua. Ya. Ini ada kisah. Ya, ada kisah. Mungkin Anda pernah dengar. Waktu itu saya mau pulang dari Filipina bersama satu Romo dari Lampung, namanya Romo Fritz. Tapi hari itu terjadi hujan besar di Filipina, sehingga tanda-tandanya akan terjadi taifun. Maka lalu saya bilang sama Romo Fritz yang Lampung itu, Fritz, ayo kita cepat
jalan duluan ke airport. Kalau enggak nanti jalanan macet, banjir, dan seterusnya. Dan betul memang terjadi banjir yang luar biasa, hujan besar yang luar biasa, angin badai yang luar biasa. Tapi hari itu nyari taksi susah. Pesawat saya jam 9 malam, saya sudah keluar dari apartemen itu jam 3 sore. Harusnya cukup. Pesawat jam 9, jam 3 sore harusnya jam 4 sampai airport. Tapi jam 4 nggak dapat taksi, jam 5 nggak dapat taksi, lalu dapat taksi. Macet total, jam 7 belum bergerak, masih di pertengahan perjalanan, jam 7 malam. Padahal jam 9 pesawatnya take off, terbang. Terus saya mulai gelisah, aduh ini udah jam 7, pesawat jam 9, international flight lagi. Kan harus 2 jam, 1 jam sebelumnya lah kalau nggak bawa bagasi ya. Terus saya nanya sama Romo Frit. Romo Frit ini orang yang saleh dan rajin doa. Terus saya tanya sama Romo Frit, Frit ini gimana nih? Sekarang udah jam 7, pesawat jam 9. Apa kata Romo Frit? Dia dengan coolnya, dia berkata, Yowes tenang, aku doa dulu, kata dia gitu. Dia keluarin rosario dan dia mulai merem komat kamit rosario. Salam Maria, salam Maria. Ya, diajak diskusi dia malah merem lagi kata saya. Bapak Ibu, saya juga punya rosario. Saya juga bisa doa seperti Romo Fritz ya. Tapi saya mikir, masa gue ikutan doa ya? Saya pikir harus ada cara lain. Maka lalu saya keluarkan dompet saya. Di dompet saya ada uang 6.000 peso. 6.000 peso itu kurang lebih 1,5 juta, kurang lebih. Ongkos taksi harusnya 1.000 peso. Harusnya, maksimal. Lalu saya bilang sama driver, Pak, kalau you bisa sampai airport sebelum jam 8, ini 6.000 peso buat you semuanya. Bonus, saya bilang. Really? Dia bilang, beneran? Bener, saya bilang. 6.000 peso buat you semua. Apa yang terjadi teman-teman, Bapak Ibu? Setelah dia ngelihat 6.000 peso melambai-lambai, ya, tiba-tiba cara nyetirnya berubah. Yang tadinya anteng begini yang ngikutin jalur macet, tiba-tiba dia kepot kanan, kepot kiri, masuk bahu jalan, masuk jalan tikus, keluar lagi, kepot lagi. Cit. Jam 8 kurang 5, taksi berhenti di depan airport. Dan persis Romo Frit selesai berdoa. Lalu dia ngelihat celingak-celinguk, wah, doaku dikabulkan. Bapak Ibu, saya mau tes Anda. Apa yang membuat saya bisa terkabul keinginannya jam 8 kurang 5 bisa terbang ke Jakarta? Apa yang membuat itu terkabul? A. Doanya Romo Fritz. B. 6.000 peso saya yang saya iming-imingi kepada si sopir taksi. Ayo jujur. Biasanya yang tua-tua akan menjawab doanya Romo Fritz. Karena frekuensinya sama Musa yang harus berdoa. Musa kan udah tua tuh. Ya, jadi dia cuma berdoa angkat tongkat. Sedangkan Yosua yang muda-muda bertempur di bawah, ya. Yang muda-muda di sini mungkin berkata, "Mantep, itu duitnya Romo Yus yang bisa membuat taksi sampai jam 8." Bapak Ibu, memang jawaban paling aman dua-duanya. Doa dan usaha, ya. Tapi kalau mau saya tes lebih lanjut. Kalau saya misalnya ikut doa, saya diem aja berdua di belakang. Sampai enggak? Menurut saya enggak. Ya. Kalau Romo Frit tambahin 2.000 peso jadi 8.000 peso, sampai enggak? Sampai menurut saya. Anda jangan bilang saya kurang spiritual dibandingkan Romo Frit ya. Saya punya logika gini, Tuhan sudah kasih saya duit. Tuhan lewat keuskupan, Tuhan sudah kasih saya uang 6.000 peso. Mungkin Tuhan berkata, "Weh, jangan merem weh. Itu sudah kukasih kau uang 6.000. Ayo putar otakmu, itu bagaimana supaya sampai." Tuhan sudah kasih kita pikiran, tangan, kaki buat bekerja, buat berusaha, ya. Maka saya kira kalau kita punya kebutuhan, kita punya kesusahan Bapak Ibu, jangan cuma merem berdoa, jangan, ya. Itu namanya spiritualistis.
Tapi juga jangan sombong cuma kerja. Seakan-akan Anda nggak butuh berkat Tuhan. Seakan-akan apa yang Anda dapatkan itu adalah hasil dari perjuangan kemampuan Anda sendiri. Nggak bisa gitu. Hidup yang seimbang. Berdoalah sekuat tenaga. Seakan-akan, ini nasihat Santo Fransiskus ya. Fransiskus Assisi. Bekerjalah sekuat tenaga, berusahalah sekuat tenaga, seakan-akan, ini kata seakan-akan penting ya, jangan dihilangkan. Berusahalah sekuat tenaga, seakan-akan Tuhan tidak ada, seakan-akan. Ya. Tapi pada saat yang sama, Santo Fransiskus bilang, berdoalah sekuat imanmu, seakan-akan you nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini kalau digabungkan jadi satu pada saat yang sama, yuk berjuang, bekerja sekuat tenaga Anda, tapi juga harus dibantu dengan doa yang penuh iman. Maka mudah-mudahan disitulah terjadi mukjizat, terjadi keselamatan, terjadi pengabulan doa. Maka Bapak Ibu, gunakanlah kekuatan doa, tapi juga gunakanlah segala kekuatan yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.